Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, silakan masuk, silakan duduk Mbak. Ya Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Hmm, Sebelumnya, gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sih sedikit murung Bu. Sedikit murung ya. Jadi ini dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Ika Bu. Mbak Ika. Rumahnya mana Mbak? Di Jepara Bu. Ini dari Jepara juga. Iya. Oh iya. Mbak Ika ini datang ke sini dapat info dari mana? Apa tahu sendiri apa dari teman Mbak? Rekomendasi dari temen Bu. Dari teman ya. Iya. Jadi Mbak Ika ini tahu datang ke sini ini mau ngapain? Tahu Bu, ingin mencurahkan isi hati. Baik. Jadi perkenalkan nama saya Dwi Haryaningsi ya Mbak. Iya Bu. Nah sedikit saya jelaskan. Nanti ketika Mbak Ika ini mengutarakan isi hatinya, tidak perlu ragu ketika tidak perlu ragu tersebar kemana-mana ya Mbak, karena insya Allah dalam konseling ini nanti akan terjamin kerahasiaannya. Iya Bu. Nah untuk konseling ini biasanya saya kasih waktu 30 menit Mbak, gimana, cukup? Insya Allah cukup Bu. Nanti kalau nggak cukup kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya ya Mbak. Iya. Jadi Mbak Ika ini kesini karena merasa murung. Iya. Murung karena apa Mbak? Jadi ini Bu, saya itu beberapa bulan yang lalu kan kehilangan kucing. Iya. Sedangkan kucing itu penyemangat hidup saya di dalam keluarga saya. Karena saya tidak mempunyai support system yang pasti selalu mendukung saya gitu loh Bu. Iya. Jadi saya itu kalau curhat apapun masalah keluarga, percintaan atau masalah pasangan kan ke kucing saya Bu. Dan dia sekarang malah hilang, dicuri orang Bu. Terus Bu, saya merasa kehilangan semangat hidup Bu, seperti setengah jiwa saya ikut hilang sama itu Bu. Mungkin beberapa orang menganggap itu pasti lebay ya Bu, karena kan cuma seekor kucing, tapi kalau bagi saya itu dia bukan kucing lagi Bu, dia sudah bagian keluarga. Karena dia karena dia bersama saya sudah 5 tahun Bu. Baik, jadi Mbak Ika ini murung karena kehilangan kucingnya yang dijadikan sebagai support system. Iya Bu. Karena nggak dari keluarga nggak ada yang mau dengerin kalau kesah Mbak Ika. Iya. Ketika Mbak Ika punya masalah sama temen mungkin ya, Iya. pacar gitu, cuma curhatnya sama kucing. Ketika kucingnya hilang, Mbak Ika ini merasa kehilangan doornya Mbak. Dah. Mbak Ika ini ada lagi Mbak. Ini ya Bu, kan saya itu saya kan sekarang sudah nggak punya teman cerita ya Bu, jadi saya sering mengupdate dia di story WhatsApp dan story Facebook, tetapi banyak sekali orang-orang yang kayak komen kayak suruh beli lagi, suruh cari pengganti gitu Bu. Sebenarnya di rumah itu banyak Bu anak-anaknya Kino, tetapi cuma ada Kino yang bisa kayak Bu, kayak cinta pandangan pertama ke Kino gitu loh Bu, karena kan ngurusnya dari kecil, dari dia masih jamuran, masih sakit-sakitan Bu, terus sampai udah gede gitu, pas udah gede kok malah hilang Bu. Mbak Ika tadi kan ngomong kalau kucingnya itu diambil orang. Iya. Nah, Mbak Ika ini tahu dari mana kalau kucingnya diambil orang Mbak? Jadi kan setelah kepergian Kino selama 5 hari itu, saya kan itu kan selama seminggu saya keliling ya Bu, keliling dari desa ke desa, dari RT ke RT buat nanyain Kino gitu. Dan Kino itu dari dia masih 1 tahun 2 tahun tuh nggak pernah dikurung ya Bu, jadi dia dilepas liar gitu loh Bu, jadi orang-orang pasti tahu kalau itu kucingku. Dan Kino itu mempunyai ciri khusus di telinganya yang cacat Bu, karena dulu berantem. Jadi itu sangat mudah banget dipahami kalau itu kucingku Bu.
Terus suatu ketika aku nyari Kino ke rumah-rumah, terus ada orang yang ngomong coba nyari ke rumah orang tersebut karena dia punya kucing gitu Bu. Terus aku kan ke sana tuh Bu. Terus aku awalnya nanya baik-baik apa ada kucing kuning ya di sini, kan aku membawa fotonya ya Bu, jadi tak kasih tahu fotonya ke orangnya kayak gini loh Bu kucingnya, aku gitu kan Bu. Mbak Ika udah nyamperin ke rumahnya? Sudah, awal-awal sudah. Terus jawaban orangnya, ada kemarin kesini, kemarin tak kasih makan, terus suka tak pegang, tak elus-elus, dia tuh sama aku tuh ini jinak gitu Bu. Sedangkan orang-orang lain bahkan tuh hampir satu RT Bu yang ngomong kalau Kino itu kucing yang nggak bisa dipegang Bu, kucing yang galak, kalau bukan pemiliknya yang megang Bu gitu. Tapi kenapa orang itu bisa megang, sedangkan orang itu tuh bisa dibilang tetangga jauh Bu, beda RT, padahal tetangga yang satu RT aja ngomong Bu kalau kucing itu susah dipegang gitu. Terus aku kan masih sering ya Bu selama seminggu itu nanyain, terus aku kan ke rumah itu 3 kali, yang ke sana kedua kalinya itu dia langsung jawab gitu pas aku nanya, ada kucingku nggak ya Bu di sini ya kan gitu Bu. Terus kata orangnya, nggak ada, kucingmu tuh nggak ada di sini, kucingmu pasti udah hilang, kucingmu kan bisa dipegang gitu Bu. Tapi aku kan belum nyerah ya Bu. Iya. Terus aku nyari lagi besoknya, baru mau masuk ke halaman rumahnya itu langsung diteriakin Bu kayak, nggak ada, kucingmu tuh nggak ada di sini, udah loh pasti kucingmu hilang, ikhlasin gitu Bu. Jadi setelah kejadian itu aku nggak pernah kesana lagi Bu gitu Bu. Tapi orangnya selalu di rumah itu Mbak, setiap Mbak Ika ke rumahnya? Iya Bu, selalu di rumah, jadi kalau mau ngecek itu nggak enak Bu, sedangkan dia kan orang Lampung ya Bu, tahu sendiri kan Bu orang Lampung kayak mana. Iya. Jadi aku kan nggak punya bukti yang kuat Bu, cuma ada kayak ciri-ciri tersebut, jadi ya nggak berani Bu, sekarang udah nggak pernah kesana lagi. Baik Mbak. Lalu sejauh ini apa yang Mbak Ika usaha apa aja yang Mbak Ika ini udah lakukan buat mencari info tentang kucing Mbak ini yang hilang? Jadi kan saya tuh nyari-nyari di Facebook, di TikTok ya Bu awalnya. Kayak di TikTok itu ada orang yang bisa meditasi dengan kucing lewat online, cuma ngeliat fotonya. Jadi aku menggunakan jasa itu Bu 2 kali. Jasa yang pertama itu ngomongnya Kino masih ada di sekitar di halaman rumah orang, tapi kan orang yang meditasi dengan fotonya Kino itu nggak bisa ngelihat ciri rumah dan arah jalan ya Bu. Jadi ya cuma awang-awang gitu lah Bu, cuma kayak tahu Kinonya di sini gitu, tahu Kinonya aktivitasnya gini gitu, nggak bisa mastiin fixnya Kino di mana. Terus meditasi yang kedua itu Kino udah dikurung di dalam rumah, dan yang ngurung itu perempuan sama satu anak kecil gitu Bu. Terus juga aku baca chatnya itu Kino awalnya itu dikasih makan, terus langsung dimasukin ke rumah gitu loh Bu, kayak dijebak gitu. Jadi ya cuma itu yang usaha bisa aku tak lakuin Bu, karena mau nuduh juga nggak enak kan Bu, nggak ada bukti, cuma ada bukti yang kayak gitu-gitu, pasti kalau orang-orang pasti nggak bakal percaya gitu. Perkiraan Mbak Ika itu kan yang pertama itu dikasih makan cuman, yang kedua dikurung. Ya. Itu tuh beda rumah apa satu rumah itu Mbak, perkiraan Mbak Ika? Kalau saya ngiranya yang pertama itu masih di lingkungan rumah itu ya Bu, karena cuma orang itu yang sering ngomong kalau Kino setiap ke rumahnya selalu dikasih makan. Kalau di orang-orang lain tuh Kino cuma numpang kayak tiduran, kayak leha-leha gitu loh Bu. Kalau di situ tuh dia selalu ngomong kalau kesini selalu tak kasih makan, dan kalau kesini selalu tak pegang-pegang gitu Bu. Kalau saya ngiranya ya masih di lingkungan rumah tersebut. Gitu Mbak. Jadi selama ini Mbak Ika ini punya kegiatan apa usaha apa setelah Mbak Ika ini kehilangan Kino? Kan Mbak Ika ini udah lama nyari-nyari Kino, nggak ketemu. Jadi Mbak Ika ini melakukan kegiatan apa buat nggak keinget sama Kino terus gitu loh Mbak? Ya mungkin
kalau pas di kosan ya bukan, saya sering keingetnya pas di rumah. Ya. Kalau di rumah kan banyak barang-barangnya, kalau di kosan kan lupa. Kalau di kosan itu ya saya melakukan kegiatan seperti mengerjakan tugas atau main sama teman-teman kos gitu ya Bu, buat pengalian isu. Kalau di rumah ya saya berusaha mencintai anaknya Kino, karena kan ada anak-anaknya Kino ya Bu. Saya berusaha mencintai anak-anaknya Kino dan menganggap bahwa Kino ada berada di tubuhnya anak-anaknya itu sebenarnya. Tapi kalau di lubuk yang paling dalam ya nggak bakal bisa lupa Bu sama Kino Bu, belum bisa ikhlas, mungkin nggak akan ikhlas Bu gitu. Ya baik Mbak. Kalau tanggapan dari keluarga gimana Mbak setelah hilangnya Kino itu? Keluarga banyak yang menyalahkan saya Bu, karena kok saya nggak mau urung dia, sedangkan Kino itu tipe kucing yang kalau dikurung dia malah makin ngamuk Bu, bahkan pintu ditutup pun dia tetap bisa keluar Bu, karena dia memaksakan diri untuk keluar. Jadi keluarga banyak menyalahkan karena kamu sih dikeluarin gitu Bu. Tapi kan itu musibah Mbak. Iya Bu, saya sedihnya di situ karena di keluarga tidak ada yang mensupport dan teman-teman banyak ngomong alah cuma kucing gitu Bu, tapi banyak yang nggak paham di posisi saya Bu. Bagus. Mungkin menurut saya Mbak Ika ini udah cukup bagus ya, baik gitu, karena Mbak Ika ini tahan sama hantaman-hantaman orang-orang sekitar Mbak Ika, dari keluarga maupun temennya. Karena mereka juga itu tadi ngerasain kalau jadi Mbak Ika gimana sedihnya kehilangan kucing yang dipelihara selama 5 tahun, mungkin udah dianggap anak ataupun adik ya Mbak. Iya Bu. Tuh. Kalau menurut saya Mbak Ika ini juga harus ikhlas, ikhtiar terus, jangan lupa ya Mbak, berdoa sama Allah supaya kucingnya bahagia, selalu berpikir positif, kayak ini yang berpikir kalau mungkin kebahagiaan Kino tuh bukan di Mbak Ika lagi, mungkin sama orang itu Kino lebih bahagia kayak gimana rezekinya, bukan rezeki Mbak Ika lagi gitu. Kalau rezeki pasti Kino pulang. Ya Bu. Ya mau ceritakan lagi? Ada yang mau diceritakan lagi Mbak? Sudah Bu, cukup. Cukup ya. Jadi gimana perasaan Mbak Ika setelah mengungkapkan unek-uneknya? Alhamdulillah Bu, sudah lega ya Bu, karena kan ini kan tak pendem sendiri ya Bu, nggak tak ceritain ke orang-orang. Jadi ya setelah saya melakukan sesi konseling ini sudah lega Bu. Alhamdulillah baik. Baik, kebetulan juga waktunya juga udah habis ya Mbak, waktu konseling kita. Konseling meneng. Selanjutnya untuk mungkin kalau Mbak Ika masih ragu masih ada yang mengganjal di dalam hatinya, Mbak Ika boleh balik lagi ke sini menemui saya. Baik, gitu aja Mbak. Ya Bu, terima kasih ya Bu, sudah diberikan saran, sudah didengarkan keluh kesah saya. Sama-sama saya Mbak. Izin pamit ya Bu. Iya Mbak, silahkan. Terima kasih Bu. Iya Mbak, hati-hati di jalan. Ya.